tidak bisa dicontoh oleh orang bertakwa. Karena Al-Furqan 74 tadi, misi kita, khatib dan kita semua sepakat kita hari ini, sepakat sama-sama kita kaum mukminin hari ini dan sampai kita tinggalkan dunia ini, kita pastikan apapun yang kita buat bisa dicontoh oleh orang bertakwa lainnya. Maka ketika ada orang pacaran di situ, kita biarkan, kita tidak bisa dicontoh. Maka jadilah Ibrahim mini, bukan Ibrahim besar. Apalah risiko melarang orang pacaran, paling-paling kena marah sama yang pacaran itu. Tapi Ibrahim, nyawa yang dikorbankannya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, kalau kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa predikat takwa, gagal dan gagallah hidup kita. Pasti dan pasti kita akan menjerit, pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Maka bersyukurlah kita masih hidup, maka bertakwalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin mukminah yang khatib muliakan, firman Allah yang khatib bacakan tadi, surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74. Di mana di sini kaum mukminin yang khatib muliakan, ini adalah doa dari hamba-hamba pilihan, dari ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi Allah. Apa doanya? Wallazina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wazurriyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk penyenang hati kami, waja'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, imputan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah idealnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berumah tangga, target rumah tangga itu menjadikan suami, menjadikan ayah yang qurrata ayun, yang menyenangkan hati. Suami qurrata ayun, istri qurrata ayun, dan anak-anak pun qurrata ayun. Suami, istri dan anak-anak menyejukkan hati. Tidak itu saja Bapak Ibu sekalian, dan kita minta dan doa ini redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan keluarga kami utuh, apapun yang keluarga kami lakukan bisa ditiru oleh semua orang-orang bertakwa. Itulah yang harus kita ciptakan di rumah tangga kita. Maka di awal khutbah ini khatib juga mengajak dari khatib dan kita semua, coba kita renungkan yang ini saja kaum mukminin. Sebagai bapak-bapak, sebagai suami, apakah semua perbuatan bapak-bapak bisa dicontoh? Kalau bapak-bapak semuanya salat subuhnya di masjid, bisa dicontoh oleh bapak-bapak yang lain. Begitu juga dengan ibu-ibu, coba rasakan, apakah ada perbuatan ibu-ibu yang tidak bisa dicontoh oleh ibu yang lain? Kalau ada, segera taubat kepada Allah, jangan lakukan itu. Karena ibadur rahman itu semua perbuatannya bisa dicontoh. Dan juga sebagai anak-anak, pastikan apapun yang kita kerjakan sebagai anak-anak bisa dicontoh oleh anak-anak bertakwa lainnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih melawan kepada orang tuanya, segera bertobat kepada Allah. Karena melawan kepada orang tua
tidak mungkin dicontoh oleh orang-orang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Furqan 74, Allah gambarkan kepada kita tentang sosok ideal rumah tangga, di mana utuh bapak, ibu, anak-anak utuh semua bisa dicontoh. Ini doa yang Allah ajarkan dan biasakanlah doa ini. Dan Allah tidak saja mengajarkan doa kepada kita, Allah juga memperlihatkan kepada kita sosok utuh satu keluarga yang benar-benar semuanya bisa dicontoh, semuanya bisa diteladani, yaitu keluarga Ibrahim. Ibrahim sebagai ayah dan sebagai suami bisa dicontoh oleh semua suami-suami bertakwa lainnya. Hajar sebagai istri dan sebagai ibu bisa dicontoh, diteladani oleh istri dan ibu-ibu lainnya. Dan Ismail sebagai anak bisa dicontoh, diteladani oleh anak-anak yang lainnya. Allah yang mengatakan di surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu." Sungguh telah ada bagimu suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Ibrahim? Istrinya, anaknya, dan para pengikutnya. Maka pastikanlah Bapak Ibu sekalian, kita adalah pengikut Nabi Ibrahim. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Baqarah ayat 124. Apa kata Allah di sini? Wa izibtala Ibrahimu rabbu. Dan ingatlah, Allah memulai kata-kata ayat ini dengan wa'iz. Artinya ingatlah. Khatib dan kita semua jangan pernah lupa ini. Allah menyuruh kita untuk selalu ingat apa yang harus kita ingat. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbuhu, Tuhannya, di kalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atamahunna, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dari Ibrahim itu, apapun kalimat yang keluar dari Allah, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Tidak hanya mengerjakan dan meninggalkan, fa'atamahunna, dengan sempurna dia lakukan. Maka kita yang meneladani Ibrahim, perintah Allah dan larangan Allah benar-benar sempurna kita perhatikan. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim, yang sempurna melaksanakan semua kalimat-kalimat Allah. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'iluka, menjadikan engkau Ibrahim, linnasi imama, imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Luar biasa predikat yang Allah berikan kepada Ibrahim, imaman linnasi, imam bagi seluruh manusia. Kenapa bisa menjadi imam? Karena sempurna melaksanakan kalimat Allah. Kita lihat sejarah bagaimana sempurnanya Ibrahim mengerjakan perintah dan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita lihat ketika muda-mudanya, ketika dapat tugas mendakwahi kebenaran, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk dibakar. Apakah ada Ibrahim itu sekarang yang berani menegakkan kebenaran, biar mati, biar dibakar hidup-hidup, yang kebenaran tetap disampaikannya? Kita mungkin tidak perlu jadi Ibrahim. Kalau bisa jadi Ibrahim, kalaupun tidak bisa jadi Ibrahim, minimal kita mampu bersuara di depan rumah kita. Ketika ada anak-anak yang keluar, yang cabut dari sekolah dan di depan mata kita, berani kita menegurnya dan menyuruh dia pergi sekolah. Kita berani melihat ketika ada rumah-rumah kos campur baur laki-laki dan perempuan di depan mata kita. Tidak kebetulan Bapak Ibu, mata kita Allah berikan dan Allah sorot mata kita ke posisi di mana di situ ada campur baur laki-laki dan perempuan. Kalau kita biarkan, kita tidak bisa dicontoh oleh orang bertakwa. Karena Al-Furqan 74 tadi, misi kita, khatib dan kita semua sepakat kita hari ini, sepakat sama-sama kita kaum mukminin,
hari ini dan sampai kita tinggalkan dunia ini, kita pastikan apapun yang kita buat bisa dicontoh oleh orang bertakwa lainnya. Maka ketika ada orang pacaran di situ, kita biarkan, kita tidak bisa dicontoh. Maka jadilah Ibrahim mini, bukan Ibrahim besar. Apalah risiko melarang orang pacaran, paling-paling kena marah sama yang pacaran itu. Tapi Ibrahim, nyawa yang dikorbankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak itu saja kaum mukminin yang kami muliakan. Ibrahim itu merindukan hadirnya seorang anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Setiap hari, setiap saat dia minta kepada Allah, kiranya Allah menganugerahkan kepada Ibrahim anak yang soleh. Allah hadirkan anak yang soleh. Ketika anak itu tumbuh dewasa, sedang enak-enaknya bermain, apapun yang dibutuhkan oleh Ibrahim dikerjakan. Kenapa? Karena Ismail itu qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Alun disuruh lanyo karajohan, alim, halim, halus budi pekertinya dan cerdas. Itu yang sosok Ismail. Tapi ketika Allah mengatakan, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bahasa kita menyembelih, Bapak Ibu. Sebenarnya Allah menyuruh membunuh anaknya. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ibrahim melaksanakannya. Luar biasa itu yang dikerjakan oleh Ibrahim. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kami betul-betul mengajak diri kami dan tersebut. Jadilah kita Ibrahim berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita lihat yang kedua, keteladanan Hajar alaihissalam. Sebagai istri manapun bisa meniru Hajar. Sebagai ibu manapun di muka bumi ini tirulah Siti Hajar. Kita lihat sebagai istri, luar biasa ketika Ibrahim hijrah dari Palestina dengan membawa Ismail dan membawa Hajar ke Mekah. Bayangkan Bapak Ibu. Dan di Mekah, di kota Mekah itu belum ada apa-apa, betul-betul tandus. Itu Allah gambarkan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan min zurriyati, sebagian keturunanku, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di lembah ghairi zizar'in, yang tidak mempunyai tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau yang dihormati. Luar biasa, Siti Hajar baru melahirkan seorang anak, dibawa dari kota ke kampung yang tidak ada apa-apanya. Berapa hari di situ, tiba-tiba Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya yang kecil tanpa diberi bekal sedikit apapun. Dialog ini kita lihat di hadis riwayat Imam Al-Bukhari di hadis nomor 3364. Kita dengar, kita perhatikan dialog ini dan rasakan ibu-ibu lah yang menjadi Siti Hajar. Kalau ibu-ibu belum menjadi Siti Hajar selama ini, sekarang dan seterusnya sampai kita tinggalkan dunia ini, kita akan menjadi Siti Hajar berikutnya. Karena luar biasa Bapak Ibu, apa hadiah yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Siti Hajar? Anak keturunannya semuanya menjadi nabi Bapak Ibu. Tentu anak kita mungkin tidak akan menjadi nabi. Kalau bapak-bapak semua jadi Ibrahim dan ibu-ibu menjadi Siti Hajar, insya Allah anak-anaknya semua akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Apa dialognya Bapak Ibu? Ketika Ibrahim di padang pasir itu, falamma wala, maka ketika Ibrahim telah pergi, tabi'anhu ummu Ismail, maka ibu Ismail mengikutinya. Faqalat, lalu berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tashabu, kemana engkau pergi? Wa ta'rukana, dan meninggalkan kami bihazal wadi, di lembah ini, allazi laisa fihim insu wala sai, yang tidak ada manusia maupun apapun di dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, ditinggalkan di padang pasir yang tandus yang tidak ada apapun di situ. Faqalat lahu zalika mirara, ia mengulangi pertanyaan itu berkali-kali dengan lembut Bapak Ibu.
Ibu kalau contoh kalau ada masalah dengan bapak lembut-lembut dia sampaikan ke bapak itu tahan. Kita ingin emosi ini tahan. Saya mau jadi Siti Hajar. Saya mau jadi Siti Hajar. Katakan dalam diri kita seperti itu. Wa ja'ala la yatafitu ilayya. Dan Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Luar biasa Ibrahim. Dia tahu ini berat. Meninggalkan istri di tempat yang tandus tanpa bekal ini berat. Dan Ibrahim tidak tahu apa yang mau dijawab. Maka dia pilih diam bapak ibu. Faqala lahu Allahu amaraka bihaza. Lalu Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini? Baru Ibrahim menjawab, na'am, iya. Apa kata Siti Hajar setelah itu? Qalat izan la yudayyuna. Maka Hajar berkata, jika begitu dia Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata ini Ibu ingat ya. Qalat izan la yudayyuna. Jika begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya mulai sekarang jadilah Siti Hajar. Jadilah istri yang betul-betul taat kepada suami. Ibu-ibu sekalian ya, surga itu ada 8 pintu Bapak Ibu. Pintu tahajud, pintu jihadnya, pintu dermawannya. Ibu tidak perlu jihad, tidak perlu jadi dermawan, tidak perlu baca Quran banyak-banyak. Cukup salat 5 waktu, baca Al-Quran saja. Kemudian taat dengan suami. Cukup taat dengan suami. 8 pintu surga ibu tinggal pilih. Maka kami mau mulai sekarang dan sampai ibu tinggalkan dunia ini, camkan itu. Saya mau 8 pintu surga. Apapun yang dilakukan oleh suami saya ridho. Nanti ibu masuk surga, ibu bersyukur untung suami saya perbuatannya seperti itu di dunia. Karena saya sabar mengikuti perbuatan suami seperti itu di dunia, saya bisa memilih 8 pintu surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu tadi Siti Hajar sebagai istri. Kita lihat Bapak Ibu, Siti Hajar sebagai ibu yang luar biasa bertanggung jawabnya. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah 158. Inna safa wal marwa min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sa'airillah, sebagai siar tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tahu sejarahnya Bapak Ibu, ketika Siti Hajar berdua saja dengan Ismail. Tidak ada bekal lagi, air semua tidak ada. Susu yang diminumkan untuk Ismail pun tidak ada. Dan Ismail meronta-ronta menangis kehausan. Apa yang dikerjakan oleh Siti Hajar? Memekik-mekik memanggil orang? Tidak. Mencari pintu ke pintu? Tidak. Dia berusaha mencari air. Air itu luar biasa. Dari bukit-bukit naik ke bukit Safa, tidak ada air di sana. Kemudian pergi ke bukit Marwah, tidak ada air di sana. Tetap balik lagi dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, padahal dia sudah lewati itu semua Bapak Ibu, tapi tetap berikhtiar, tetap bolak-balik mencari air di Safa dan di Marwah sambil melirik Ismail. Di ibu-ibu ini bekerja apapun bekerja, pastikan itu untuk anaknya dan anaknya dalam lirikannya. Kalau ibu terpaksa harus pun bekerja keluar meninggalkan rumah ibu yang ada 8 pintu surga di situ, pastikan kita meninggalkan rumah karena anak kita. Bukan untuk aksesoris dunia, benar-benar karena anak kita. Karena Ibrahim pergi, Ismail tinggal di situ. Maka Siti Hajar pergi mencari nafkah untuk anaknya, tapi nafkah yang dicari tetap dalam dirikannya kepada anaknya. Dan luar biasanya Allah Bapak Ibu, ikhtiar Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Air tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah. Justru ada dientakkan kaki Ismail. Disitulah air keluar, zam. Kata Siti Hajar, ini pelajaran luar biasa bagi kita, bahwa kita berusaha itu tugas kita, hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khatib mengajak ibu-ibu yang ada di sini, jadilah ibu-ibu seperti Siti Hajar. Tidak perlu minta kemana kemari Bapak Ibu, Allah Maha Kaya. Cukup kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib punya contoh keluarga kecil yang khatib menjadi saksinya Bapak Ibu sekalian. Tepatnya ini terjadi pada nenek khatib sendiri, ibunda dari ayahanda tercinta, Ibunda Maherun Nisa, nenek kami Maherun Nisa.
Di tahun 44 Bapak Ibu sekalian, dia ditinggal mendadak suaminya. Suaminya meninggal mendadak. Masih muda, umur 40-an suaminya meninggal. Suami meninggalkan 9 orang anak. Bu bayangkan ini, meninggalkan 9 orang anak. Anak tertua berusia 13 tahun. Anak terkecil berumur 2 bulan. Ayahanda kami Haji Zulkifli Imam Said ketika itu berumur 2 bulan meninggal kakek kami Imam Said. Tinggalan nenek kami Mahirun Nisa dengan 9 orang anaknya. Berapa tahun setelah itu Bapak Ibu, anak nomor 2 perempuan pun meninggal mendadak. Umur belasan tahun, yang ketika itu nenek kami butuh sekali tenaga dari anaknya meninggal ini. Apa yang dikerjakan oleh ibunda orang tua kita Haji Zulkifli Imam Said? Membuat goreng dan menjual goreng dari pintu ke pintu. Melibatkan 8 orang anaknya untuk menjual goreng dari pintu ke pintu. Dan dia pesan kepada anak-anaknya, kita memang yatim, tapi Allah Maha Kaya. Tidak dibenarkan sedikit pun anak dari umat yang meminta kepada siapa saja. Di Bukit Tinggi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, rumahnya rumah panggung. Lantainya lantai papan. Antara papan dan papan itu ada celah. Apa kata nenek kami? Daripada meminta nak ancak sapian lidah ke lantai. Daripada meminta nak sapian lidah itu apa lidah itu kan? Sapian lidah itu ke lantai. Daripada meminta. Ibu yang seperti ini bisa diteladani oleh ibu-ibu yang lain. Kami mohon maaf, kaum mukminin semuanya menjadi saksi 8 orang anak nenek kami bisa ditiru kehidupannya ke-8-8-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak kaum mukminin yang hati muliakan. Kemudian kita lihat dan terakhir, tidak lama-lama lagi khutbah kita selesai. Dan kita harapkan kepada bapak-bapak yang hadir di masjid ini, mari kita tuntaskan khutbah ini. Karena salat dan khutbah itu satu paket. Bayangkan Ibrahim mengorbankan nyawa anaknya, Ismail mengorbankan nyawa dirinya sendiri. Kita mengorbankan waktu sesaat untuk memperhatikan apa yang Khatib katakan. Terakhir, keteladanan Ismail alaihissalam. Allah gambarkan dalam surat As-Saffat, qala ya abatif al. Dia menjawab, wahai ayahku, ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihatkan aku sebagai orang yang sabar. Lihat, ketika Ibrahim mengatakan kepada Ismail bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa kata Ismail? Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar. Luar biasa Bapak Ibu, ini tipikal Ismail. Ismail bisa diteladani oleh semua anak-anak di muka bumi ini. Maka kita sebagai anak, pastikan kita anak-anak yang bisa diteladani oleh anak manapun. Maka mulai sekarang pastikan, kalau orang tua kita menyuruh kita, kita kerjakan. Bahkan kalau orang tua kita mengatakan kepada kita, uang papa tidak ada, kamu tidak bisa kuliah, memang tidak kuliah kita. Jangan paksa orang tua kita untuk memuliakan kita. Khatib menemukan seorang anak yang memaksa orang tuanya untuk agar dia kuliah. Jual sawah, jual kerbau. Kemudian dia pergi kota Padang, bukan belajar, pacaran dia Bapak Ibu. Anak yang seperti ini tidak bisa ditiru oleh anak manapun juga. Faktabiru ya'udil amsar la'alakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini, mari sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Ini ada kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Bagi keluarga yang keluarga itu utuh, suami, istri dan anak-anak semuanya qurrata ayun.
semuanya bisa ditiru oleh orang bertakwa. Ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kita semua pasti mati Bapak Ibu. Kabar gembiranya Allah akan kumpulkan kita semua di surga nanti. Insya Allah ayahanda Imam Said berjumpa dengan Imam Said, kami berjumpa pula dengan Imam Said. Bapak Ibu semua sepakat kita harus menjadi orang bertakwa. Kalau kita bertakwa, insya Allah Allah akan kumpulkan kita nanti dengan surga kita lain di surga. Bagaimana surga itu kan bertingkat-tingkat. Bagaimana cara mengumpulkannya itu? Maka kita cari masing, kita pastikan tingkat kita tingkat tertinggi. Maka ketika kita berkumpul nanti di surga, Allah melihat siapa keluarganya yang surga tertinggi, yang lain akan ikut. Maka luar biasa, dengan perbuatan kita di dunia, kita bisa membawa keluarga kita di surga tertinggi. Ibu lihat nanti di rumah surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Wallazina aman, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatuhum, beserta anak cucunya beriman. Anak cucunya beriman loh, diimanin dalam keimanan. Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka, zurriyatahum, dengan anak cucu mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi Allah do min amalihim, pahala mereka, min sayin, sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahim, setiap orang dengan apa yang dikerjakannya terikat. Kaum mukminin, pastikan mulai sekarang kita sepakat, siapapun posisi kita sebagai suami yang qurrata ayun, yang perbuatannya bisa dicontoh oleh suami yang lain, ibu-ibu sebagai ibu dan sebagai istri yang qurrata ayun, yang bisa diteladani oleh ibu-ibu yang lain, sebagai anak-anak juga seperti itu, yang perbuatan kita bisa diteladani oleh anak-anak yang lain. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Allahumma aizal Islam wal muslim, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslim. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina mujahidina fi Filistin, ya Allah tolonglah muslimin dan mujahidin Palestin. Allahumma sa'ib imanahum, ya Allah teguhkanlah iman mereka. Wa anzilis sakinata ala qulubihim, turunkanlah ketentraman di hati mereka. Wa wahid sufufahum, satukan barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah hancurkan kufar dan musyrikin. Allahumma damiril yahudi wa Israel, ya Allah binasakan kaum Yahudi dan Israel. Sayatsam lahum wa farik jam'ahum, cerai-beraikanlah mereka. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'da'ina wa a'da'adin, ya Allah menangkanlah mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.